Nah, ada beberapa kisah di dalam Alkitab yang saya ingin bacakan buat Bapak, Ibu, dan semua saudara, yang semuanya mengisahkan mengenai campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, mari kita baca di dalam Injil Markus pasal yang ke-10. Injil Markus pasal yang ke-10, mulai dari ayat yang ke-46. Injil Markus pasal yang ke-10 mulai dari ayat yang ke-46. Ini kisah mengenai Bartimeus yang buta. Nah, ketika saya membacakan akan ayat-ayat ini dan menerangkannya kepada saudara, saya berharap Roh Kudus akan berbicara kepada Bapak, Ibu, dan semua saudara. Dan seperti janjinya bahwa Dia akan menyertai setiap pemberitaan firman dengan tanda-tanda heran, dengan mujizat, dengan pernyataan-pernyataan kuasa Tuhan, dan bahkan dengan karunia-karunia Tuhan. Jadi Bapak, Ibu tidak harus menunggu sampai nanti sesi doa. Sementara firman ini saya sampaikan dan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita, saya percaya bahkan Roh Kudus bisa bekerja mendahului jauh lebih awal dibandingkan dengan pada waktu nanti kita berdoa. Ketika saya sampaikan firman Tuhan ini dan saudara, lalu Roh Kudus menolong saudara, oh ya, aku ingat akan ayahku, aku ingat akan anak-anakku, aku ingat akan pekerjaanku, aduh aku punya penyakit ini. Apapun yang Roh Kudus ingatkan pada malam hari ini, biarlah itu akan menjadi pintu di mana Tuhan akan campur tangan dalam kehidupan kita semuanya. Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta. Pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Keadaannya buruk sekali, saudaraku. Sudah hidupnya mengemis, lalu keadaan fisiknya buta. Dan itu merupakan keadaan yang secara manusia, ya gimana lagi ya, mungkin keadaan kita tidak seburuk ini, tidak seburuk akan Bartimeus. Keadaan kita mungkin jauh lebih baik dibandingkan dengan Bartimeus. Tapi ini Bartimeus ini sudah pengemis, dia buta. Artinya dia hidup dalam kemiskinan, dia mungkin tidak punya saudara, tidak punya simpanan uang, dia tidak punya mungkin anak atau apapun, kita tidak tahu. Tapi keadaannya dia mungkin hanya seorang diri dan dia hanya bisa mengharapkan belas kasihan orang. Dia pengemis dan dia buta. Keadaannya buruk sekali. Tapi perhatikan apa yang terjadi berikutnya. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, jadi dia mendengar ada banyak suara, lalu dia bertanya kepada orang, siapa itu? Orang berkatakan, oh itu Yesus dari Nazaret. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Nah, perkataan Bartimeus ini itu seperti menjadi langkah awal untuk Yesus campur tangan dalam kehidupannya. Nanti kita akan baca akan endingnya. Tapi ketika Bartimeus itu mendengar bahwa yang lewat dengan orang banyak itu adalah Yesus dari Nazaret, ya semuanya berjalan, semua ramai dengan rombongannya, dan dia hanya pengemis yang buta. Perhatikan baik-baik bahwa Bartimeus ini begitu dia mendengar kata Yesus, pengharapannya itu meningkat. Pengharapannya melonjak, dikatakan, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Nah, hal pertama yang terjadi dalam kehidupannya adalah ketika dia mendengar Yesus
Dia mungkin sudah pernah mendengar bahwa Yesus itu sanggup menyembuhkan orang sakit, bisa melakukan mujizat, bisa menolong orang dan sebagainya. Ketika dia mendengar kabar bahwa yang sedang lewat itu Yesus, dia tidak menyia-nyia kesempatan, dia lalu pengharapannya itu melonjak naik. Pengharapannya itu bangkit. Dia katakan, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Nah, hal yang sama saya berharap ketika Bapak Ibu mendengar nama Yesus dalam pembacaan firman Tuhan ini, itu juga hal yang sama seperti yang terjadi pada Bartimius. Iman kita semuanya menjadi bangkit. Karena apa? Yesus adalah penolong, dia penyembuh, dia memberikan semua keperluan kita, dia menjadi Tuhan yang menghibur, dia Tuhan membuat terobosan, dia yang melakukan mujizat dan sebagainya. Ayat yang ke-48. Banyak orang menegur Bartimius supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku, anak Daud, kasihanilah aku. Orang-orang banyak mencoba mengatakan, Bartimius, kamu diam saja, jangan ribut. Jangan mengganggu akan Yesus. Tapi pengharapannya tidak bisa dihalangi apapun. Pengharapannya tidak bisa dihentikan apapun. Saya berdoa kita semuanya, kita semua yang di studio dan juga Bapak Ibu Saudara dan sekalian yang mendengarkan akan berita firman Tuhan ini, jangan sampai pengharapan kita menurun. Ketika kita mungkin ingat, aduh Pak, iya, tapi ini sudah lama penyakit saya. Saya mengharapkan pertolongan Tuhan, saya mendapatkan menginginkan jodoh dari Tuhan. Pak, sudah 4 tahun Pak, nggak ada jalan keluar. Sudah 4 tahun saya nggak pernah ketemu dengan orang yang saya seret. Jadi ketika saudara mendengar nama Yesus, alih-alih seperti Bartimius lalu semakin keras teriaknya, Yesus tolonglah aku, kasihanilah aku. Lalu saudara mengatakan, Pak, tapi mana mungkin, saya sudah dipecat dari pekerjaan, saya tidak modal, saya tidak punya koneksi, saya tidak punya banyak keahlian. Jadi saudara lalu memberikan lebih banyak alasan yang membenarkan saudara seakan-akan Tuhan terlalu sulit engkau campur tangan. Hidupku terlalu rusak, tidak ada jalan keluar. Aku sudah 5 tahun cari jodoh nggak ketemu. Aku sudah mengharapkan suamiku pulang, sudah 8 tahun tidak pulang. Anak-anakku tidak tahu bagaimana. Mungkin saudara mencoba memberi alasan kepada diri saudara sendiri, sehingga ya mungkin terlalu sulit bagi Tuhan. Kalau aku tidak ditolong, ya mungkin masuk akal. Kenapa? Hidupku terlalu sulit. Hidupku ini terlalu rumit. Yang aku alami ini terlalu bermasalah. Jadi kalau aku tidak ditolong, ya mungkin wajar lah. Saudaraku, jangan. Justru. Bartimius ini sial sekali. Buruk sekali nasibnya. Dia buta. Dia hidup mengemis. Ketika dia mendengar dia mendengar orang banyak, oh Yesus, dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang-orang banyak mengatakan, kamu diam, jangan bikin ribut, jangan mengganggu orang banyak, jangan teriak-teriak. Mungkin kita mendapatkan intimidasi seperti Bartimius. Masalahku terlalu berat, penyakitku terlalu ramah, hutangku terlalu banyak, kemiskinanku sudah mendarah daging, persoalanku sudah menjadi sangat biasa. Saudara memberikan alasan dan intimidasi kepada diri saudara sendiri. Orang banyak menegurnya, diam, jangan berisik. Tapi perhatikan apa yang dilakukan oleh Bartimius. Dia berseru makin keras, Anak Daud, kasihanilah aku, Anak Daud, kasihanilah aku, Anak Daud, kasihanilah aku. Nah, perhatikan baik-baik apa yang Yesus lakukan. Ingat ya, Yesus ini jalan dengan orang banyak, rombongan orang banyak. Ayat yang ke-49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Panggil itu siapa yang teriak-teriak. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah. Yesus memanggil engkau. Ya, setelah Yesus berhenti,
lalu berkata, panggillah dia, baru orang lain memberitahu Bartimius, sekarang kamu boleh berdiri, ayo temui dia. Ya, sorry ya, tadi saya suruh kamu diam, sekarang kamu temuilah dia. Karena Yesus lalu berhenti dan memanggil dia. Lalu ayat yang ke-50 dikatakan, Bartimius menanggalkan jubahnya, lalu berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Nah, saudaraku, ini pertanyaan Yesus yang saya suka. Tanya Yesus kepada Bartimius, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ketika saya membaca akan pertanyaan yang diberikan Yesus kepada Bartimius, apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Saya katakan, Tuhan, aku bahagia. Membaca ini itu aku bahagia, aku suka. Karena dia bukan Tuhan yang tidak bisa disentuh. Dia bukan yang lalu kalau datang itu seperti halilintar merusak semuanya, itu tidak. Dia Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, dia Tuhan yang penuh dengan kebaikan. Dia katakan, apa yang engkau mau supaya aku lakukan. Dan itu memberikan peluang besar kepada Bartimius. Saya berharap saudara juga iman dan pengharapan saudara bangkit. Karena pertanyaan yang sama yang Tuhan Yesus berikan kepada Bartimius, itu juga diberikan kepada saudara dan saya. Malam hari ini, atau kapanpun kamu mendengarkan akan aku, kamu mengetahui akan aku, kamu mendengarkan akan firmanku, pertanyaan yang sama dari Tuhan Yesus kepada saya dan saudara. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Saudaralah yang punya jawabannya. Jawaban saya dengan saudara akan lain. Tuhan, saya perlu jodoh. Ya, seperti kesaksian tadi, ya. Mau tunangan ya, kita doakan ya, kita minggu depan tunangannya bulan depan ya. Nanti kalau menikah jangan lupa undang-undang ya. Minimal kalau menikah kirimlah kesaksian lagi. Mas Lukas, Mas Anton, Radio Love Studio, saya sudah menikah ya. Karena itu dari mana itu ya? Itu dari jauh kelihatannya ya. Ya, oke lah, adik-kata nggak sempat kirim undangan, beritahukanlah kepada kami kalau dari menikah. Blitar. Ya? Blitar. Dari Blitar. Oh, cukup dekat. Ya, dari Blitar. Kalau perlu kirimlah foto. Kirimlah foto. Nah, saudara yang bisa menjawab. Ketika malam ini Tuhan berkata, apa yang kau mau supaya aku lakukan kepadamu? Firman ini tetap berlaku, saudaraku. Ya, buktinya tadi teman kita yang mengharapkan jodoh, Tuhan jawab itu. Setelah sekian bulan Tuhan jawab. Setelah sekian bulan suaminya, ada ibu yang suaminya pergi meninggalkannya juga jawab. Saudara yang bisa menjawabnya. Saudara sakit, saudara sedang bangkrut, saudara tidak punya penghasilan, saudara tidak punya pekerjaan, saudara sedang mengalami hal yang buruk, saudara mengharapkan jodoh, saudara mengharapkan anak yang saudara sudah nantikan, mungkin sebagian dari suami istri, mungkin Pak saya sudah 5 tahun, 6 tahun, sudah 10 tahun, bahkan sudah 13 tahun, bahkan seandainya saudara 20 tahun sekalipun, kalau saudara Tuhan mau dan Tuhan berkenan, dan saudara masih mengharapkannya, tidak ada yang mustahil. Tuhan, pertanyaan ini tetap sama. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Itu kira-kira begini, apa yang kau mau supaya aku campur tangan dalam kehidupanmu? Karena itulah pada malam hari saya katakan tema kita campur tangan Tuhan. Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang acuh tak acuh. Dia bukan Tuhan yang kalau kita, Tuhan tolong aku, dia jual mahal. Itu bukan. Dia sok tidak tahu, dia sok aku sibuk lah apa, bukan. Oh, Yesus sedang berjalan dengan orang banyak. Yesus sedang berjalan dengan orang banyak. Lalu pengemis saudaraku, pengemis buta di pinggir jalan teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Loh, Yesus berhenti itu. Seandainya Yesus pura-pura tidak dengar atau Yesus mengabaikan, orang akan mengatakan, ya nggak ada yang salah dong, wong Yesus sibuk. Yesus mau pelayanan ke sana kemari, dan orang banyak mungkin menyamarkan akan suara dari Bartimius. Tapi Alkitab mencatat, Yesus berhenti, panggil dia.
Dan Yesus katakan, apa yang engkau mau supaya aku campur tangan dalam kehidupanmu, supaya aku perbuat bagimu? Jawab Bartimeus, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Bapak, Ibu, dan semua saudara, pertanyaan yang sama pada malam hari ini diberikan kepada saya dan saudara oleh Yesus. Ya. Apa yang engkau mau supaya aku lakukan kepadamu? Ya. Supaya aku lakukan kepadamu. Dan saudara bisa menjawabnya. Saya tidak tahu persis apa yang menjadi pergumulan Bapak, Ibu, dan semua saudara. Kalau saudara mau, segeralah tulis, kirim WA kepada kami di nomor 0853 1166 5300. Kirim segera kepada kami. Ya, kirim segera kepada kami. Apa yang Tuhan Yesus mau supaya dikerjakan dalam kehidupan setiap saudara dan saya.